Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita kali ini adalah tentang hukum dari syibhul jumlah yang terletak setelahnya isim nakiro atau isim ma'rifat. Pembahasan kali ini adalah tentang hukum secara khusus dari syibhul jumlah. Sebagaimana pada pembahasan terdahulu bahwa syibhul jumlah ini tidak dapat berdiri sendiri. Artinya maknanya tidak akan sempurna manakala tanpa adanya lafadz yang ditakdir, di mana lafadz tersebut merupakan ta'alluq daripada syibhul jumlah itu sendiri. Jadi ketika kita mengatakan fil masjidi, di dalam masjid, maka makna daripada fil masjid ini tidak akan sempurna, masih belum dapat difahamin tanpa adanya ta'alluq, tanpa adanya keterkaitan dengan lafadz yang lain. Manakala kita memberikan lafadz yang lain yang menjadi ta'alluqnya, katakanlah di sini kita berikan lafadz shallaitu. Shallaitu sholat siapa saya fil masjid, di dalam masjid, maka makna daripada lafadz fil masjid ini akan dapat difahamin sebab keberadaan daripada lafadz shallaitu yang menjadi ta'alluq dari lafadz fil masjid ini. Begitu juga ketika kita mengatakan inda Zaidin, di sisi Zaid, maknanya pun masih belum dapat difahamin dengan sempurna karena tanpa adanya ta'alluq atau keterkaitan dengan lafadz yang lain, maknanya masih belum dapat difahamin. Ketika kita memberikan lafadz al-kitabu sehingga nantinya akan menjadi al-kitabu inda Zaidin, maka makna daripada inda Zaidin ini sudah dapat difahamin sebab keberadaan daripada lafadz al-kitab itu sendiri. Al-kitabu, adapun kitab itu, inda Zaidin, ialah berada di sisi Zaid. Jadi kaidah dasarnya syibhul jumlah selamanya tidak akan dapat berdiri sendiri tanpa adanya ta'alluq. Baik ta'alluq itu berupa kalimat isim ataupun berupa kalimat fi'il. Terkait di dalam pembahasan kali ini yaitu hukum syibhul jumlah yang terletak setelahnya isim nakirah ataupun isim ma'rifat, maka yang dimaksudkan dengan ta'alluq di sini adalah berupa kalimat isim. Karena tidak ada fi'il nakirah ataupun fi'il ma'rifat, yang ada hanya isim nakirah ataupun isim ma'rifat. Yang pertama adalah bagaimana hukum daripada syibhul jumlah manakala terletak setelahnya isim ma'rifat yang mahdhah, isim ma'rifat yang murni. Maka di sini syibhul jumlah boleh memiliki dua kedudukan i'rab, yaitu boleh berkedudukan sebagai na'at dan boleh pula berkedudukan sebagai hal. Hal ini juga dengan melihat kedudukan muta'allaq, kedudukan lafadz yang ditakdir sebelumnya. Penjelasannya adalah yang pertama, manakala lafadz muta'allaq, lafadz yang ditakdir tersebut berupa isim ma'rifat, ini kedudukannya sebagai na'at, maka syibhul jumlah pun nanti akan berkedudukan sebagai na'at pula. Contohnya seperti lafadz ra'aitu Zaidan fil baiti. Ra'aitu melihat siapa saya, Zaidan kepada Zaid, fil baiti di dalam rumah. Fil baiti ini adalah syibhul jumlah yang berupa susunan jar majrur. Di sini syibhul jumlah terletak setelahnya lafadz Zaid, di mana lafadz Zaid ini termasuk dari isim ma'rifat yang mahdhah karena memang maknanya sudah khusus dan murni dan tidak ada unsur keumuman di dalam maknanya. Maka hukum daripada syibhul jumlahnya di sini boleh dua, boleh kita jadikan sebagai na'at, boleh pula kita jadikan sebagai hal dengan cara melihat lafadz yang ditakdir.
manakala lafadz yang ditakdir itu berkedudukan sebagai naat, maka syibhul jumlah pun ini nanti akan menjadi naat. Namun manakala lafadz yang ditakdir itu nantinya berkedudukan sebagai hal, maka fil baiti ini pun akan dijadikan sebagai hal. Jadi melihat kepada muta'allaqnya, melihat kepada lafadz yang ditakdir atau yang dikira-kira. Katakanlah kita ambil lafadz yang ditakdir itu berkedudukan sebagai naat, maka takdirannya adalah ra'aitu Zaidan al-kaina fil baiti. Ra'aitu melihat siapa saya, Zaidan kepada Zaid, al-kaina yang berada fil baiti di dalam rumah. Fil baiti ini adalah syibhul jumlah, memiliki keterkaitan dengan lafadz al-kaina, di mana di dalam susunan ini al-kaina berkedudukan sebagai naat. Maka ketika lafadz al-kaina ini dibuang, fil baiti ini pun akan memiliki kedudukan yang sama dengan lafadz yang ditakdir tersebut, yaitu sebagai naat pula. Sehingga nanti kita bisa memberikan makna ra'aitu melihat siapa saya Zaidan kepada Zaid fil baiti yang ada di dalam rumah. Begitu juga manakala lafadz yang ditakdir itu berkedudukan sebagai hal. Seperti pada contoh ini, atau kita buat contoh yang lain. Jalasa Zaidun alal kursi. Jalasa duduk Zaidun siapa Zaid alal kursi di atas kursi. Alal kursi ini adalah syibhul jumlah yang berupa susunan jar majrur terletak setelahnya lafadz Zaid yang merupakan isim ma'rifat yang murni. Maka manakala kita takdirkan lafadz yang berkedudukan sebagai hal, maka jar majrur ini pun nanti dapat kita jadikan sebagai hal pula. Katakanlah di sini takdirannya adalah jalasa Zaidun kainan alal kursi. Jalasa duduk Zaidun siapa Zaid, kainan padahal ada, alal kursi di atas kursi. Di mana alal kursi ini maknanya masih terikat atau berhubungan dengan lafadz kainan yang ditakdir, di mana lafadz kainan yang ditakdir ini berkedudukan sebagai hal. Maka manakala lafadz kainan ini kita buang, susunan jar majrur ini pun dapat kita langsung jadikan sebagai hal pula. Sehingga nanti kita dapat memberikan makna jalasa duduk Zaidun siapa Zaid alal kursi padahal di atas kursi. Jadi manakala syibhul jumlah terletak setelahnya isim ma'rifat yang mahdho, maka boleh menjadi naat, boleh pula menjadi hal dengan cara melihat kepada lafadz yang ditakdir yang menjadi muta'allaq daripada syibhul jumlah tersebut. Manakala muta'allaq yang kita takdir tersebut berkedudukan sebagai naat, maka syibhul jumlah itu pun akan kita jadikan sebagai naat. Manakala muta'allaq yang ditakdir tersebut berkedudukan sebagai hal, maka syibhul jumlah itu pun nantinya bisa kita jadikan sebagai hal pula. Lalu bagaimana secara makna? Maka secara makna pun harus menyesuaikan. Manakala kita jadikan sebagai naat, maka fungsi daripada naat itu adalah untuk menjelaskan sifat daripada man'utnya. Begitu juga manakala kita jadikan sebagai hal, maka di sini fungsi hal adalah untuk menjelaskan keadaan daripada sohibul halnya. Jadi ketika kita mengatakan ra'aitu Zaidan fil baiti, maka lafadz fil baiti manakala kita jadikan sebagai naat, ini merupakan sifat yang melekat pada lafadz Zaid. Demikian pula manakala kita jadikan syibhul jumlah itu adalah sebagai hal, maka ini bukan merupakan sifat daripada Zaid, melainkan hanya menjelaskan keadaan daripada Zaid ketika dia itu duduk. Bagaimana keadaan Zaid itu ketika dia duduk? Keadaan duduknya Zaid itu adalah di atas kursi, bukan duduk di atas lantai. Namun di samping itu terdapat pula keadaan yang membuat syibhul jumlah tersebut wajib berkedudukan sebagai hal dan tidak boleh berkedudukan sebagai naat. Jadi terdapat suatu keadaan di mana syibhul jumlah tersebut terletak setelahnya isim ma'rifat yang mahdho, namun hukum daripada syibhul jumlah itu wajib sebagai hal dan tidak boleh berkedudukan sebagai naat.
Kapan hal tersebut terjadi? Manakala di sana terdapat qarina, terdapat petunjuk yang ada di dalam susunan kalimat yang menentukan bahwa syibhul jumlah tersebut harus menjadi hal dan tidak boleh menjadi naat. Dalam artian syibhul jumlah tidak mungkin secara makna dia akan dijadikan sebagai sifat. Kita ambil contoh seperti lafadz jaa Zaidun ala farasin. Ja'a telah datang Zaidun, siapa Zaid, alal farosin, di atas kuda. Di sini ala farosin adalah syibhul jumlah, terletak setelahnya isim ma'rifat yang mahdhah. Dalam susunan ini syibhul jumlah wajib untuk dijadikan sebagai hal dan tidak boleh dijadikan sebagai naat. Kenapa? Karena dalam susunan ini tidak mungkin lafadz alal farosin secara makna dijadikan sebagai naat. Tidak mungkin ala farosin, di atas kuda itu dijadikan sebagai sifat daripada Zaid, karena sifat daripada Zaid bukan di atas kuda. Dengan demikian, melihat dari makna yang ada di dalam susunan ini, ala farosin lebih tepat untuk dijadikan sebagai hal daripada dijadikan sebagai naat. Sehingga makna yang tepat adalah ja'a Zaidun, ja'a telah datang Zaidun, siapa Zaid, ala farosin, padahal ada di atas kuda. Jadi keadaan Zaid ketika dia itu datang yaitu ada di atas kuda. Takdirannya adalah berupa lafadz ja'a Zaidun rakiban ala farasin. Ja'a telah datang Zaidun, siapa Zaid, rakiban, padahal menunggang, ala farasin, di atas kuda. Zaid datang dalam keadaan menunggang kuda. Kita ambil contoh yang lain seperti lafadz dakhala Khalidun bisayfihi. Dakhala masuk Khalidun, siapa Khalid, bisayfihi, dengan pedangnya. Di sini terdapat syibhul jumlah yang terletak setelahnya isim ma'rifat yang mahdhah. Namun secara makna di dalam susunan ini lafadz bisayfihi ini lebih tepat untuk dijadikan sebagai hal daripada dijadikan sebagai naat. Kenapa? Karena bisayfihi, dengan pedangnya, ini tidak pantas untuk dijadikan sifat daripada lafadz Khalidun. Lebih pantas untuk dijadikan sebagai hal, yaitu untuk menjelaskan keadaan Khalid ketika dia itu masuk. Tidak mungkin kita memberikan makna dakhala masuk Khalidun, siapa Khalid, bisayfihi, yang dengan pedangnya. Karena dengan pedangnya itu bukan merupakan sifat daripada Khalid. Yang lebih pantas di sini adalah sebagai hal, yaitu yang menjelaskan keadaannya. Takdirannya adalah berupa lafadz dakhala Khalidun hamilan bisayfihi. Dakhala masuk Khalidun, siapa Khalid, hamilan, padahal membawa, bisayfihi, terhadap pedangnya. Khalid masuk dalam keadaan membawa pedangnya. Jadi hamilan ini adalah merupakan lafadz yang ditakdir yang berkedudukan sebagai hal, sehingga ketika lafadz hamilan ini dibuang maka syibhul jumlah pun dapat dijadikan sebagai hal pula sesuai dengan kedudukan lafadz yang ditakdir tersebut. Jadi secara umum manakala syibhul jumlah itu terletak setelahnya isim ma'rifat mahdhah, dia boleh sebagai naat, boleh pula sebagai hal. Namun manakala di dalam susunan kalimat terdapat qarina, terdapat petunjuk dari makna yang ada bahwa lafadz tersebut lebih pantas kiranya untuk dijadikan sebagai hal daripada naat, maka syibhul jumlah wajib untuk dijadikan hal dan tidak boleh dijadikan sebagai naat. Terkait dengan keadaan semacam ini, selain syibhul jumlah itu dapat dijadikan sebagai naat ataupun sebagai hal, syibhul jumlah itu juga dapat dijadikan sebagai khobar dari mubtada yang mahdzuf, mubtada yang dibuang. Jadi boleh pula kita jadikan syibhul jumlah itu sebagai khobar dari mubtada yang dibuang. Kita ambil contoh seperti lafadz nama Zaidun ala sariri.
Nama tidur Zaidun siapa Zaid alas sariri di atas ranjang. Lafat alas sarir ini adalah syibhul jumlah yang terletak setelahnya isim ma'rifat yang mahdhah. Selain dia dapat dijadikan sebagai naat dan juga dapat dijadikan sebagai hal, dia juga dapat dijadikan sebagai khobar dari mubtada yang dibuang, di mana takdirannya adalah berupa dhamir huwa. Jadi nama Zaidun huwa alas sariri. Nama tidur Zaidun siapa Zaid? Huwa adapun dia Zaid itu alas sariri ialah berada di atas ranjang. Sehingga nantinya susunan alas sarir bukan termasuk dari syibhul jumlah, namun nanti masuk dalam kategori jumlah ismiyah, yaitu karena sudah berubah susunan mubtada dan khobar. Maka hukum yang berlaku di sini bukan syibhul jumlah yang terletak setelahnya isim ma'rifat mahdhah, melainkan jumlah yang terletak setelahnya isim ma'rifat yang mahdhah, di mana jumlah ini nantinya akan berkedudukan sebagai hal. Jadi nama Zaidun huwa alas sariri, atau di sini boleh pula diberi waw, yaitu waw haliyah. Nama Zaidun wa huwa alas sariri. Nama tidur Zaidun siapa Zaid? Huwa padahal adapun dia Zaid, atau wa huwa padahal adapun dia Zaid alas sariri ialah berada di atas ranjang. Ini adalah hukum syibhul jumlah manakala terletak setelahnya isim ma'rifat yang mahdhah, isim ma'rifat yang pada maknanya tidak ada unsur keumumannya. Selanjutnya, manakala syibhul jumlah itu terletak setelahnya isim nakirah yang mahdhah. Isim nakirah yang keumumannya itu benar-benar murni, sehingga di sana tidak ada unsur makna khusus. Karena manakala isim nakirah yang pada asalnya memiliki makna umum, namun selanjutnya diberi pembatasan, maka keumuman daripada isim nakirah itu pun menjadi terbatas. Dan hal itu tidak dapat disebut dengan isim nakirah mahdhah, melainkan akan disebut dengan isim nakirah yang ghairu mahdhah, sebagaimana pada penjelasan terdahulu. Bagaimana hukum syibhul jumlah yang terletak setelahnya isim nakirah yang murni, isim nakirah yang mahdhah? Maka di sini hukumnya adalah wajib sebagai sifat atau sebagai naat dan tidak boleh dijadikan sebagai hal. Kita ambil contoh seperti lafadz hadara rajulun fil masjidi. Hadara hadir rajulun siapa seorang laki-laki fil masjidi di dalam masjid. Di sini fil masjidi adalah syibhul jumlah, terletak setelahnya isim nakirah yang mahdhah. Dikatakan mahdhah karena di sini maknanya sangat umum dan tidak ada pembatasan terhadap makna keumumannya. Maka susunan jar majrur yang merupakan syibhul jumlah ini kedudukannya wajib untuk dijadikan sebagai niat, sehingga maknanya adalah hadara hadir rajulun siapa orang laki-laki fil masjidi yang ada di dalam masjid. Orang laki-laki yang ada di dalam masjid itu telah hadir. Contoh yang lain seperti lafadz ra'aitu kitaban amamaka. Ra'aitu melihat siapa saya kitaban kepada sebuah kitab amamaka yang ada di depan kamu. Amamaka ini adalah syibhul jumlah yang berupa dhorof yang terletak setelahnya isim nakirah yang mahdhah. Maka di sini hukumnya wajib dijadikan sebagai naat. Ra'aitu melihat siapa saya kitaban kepada sebuah kitab amamaka yang ada di depan kamu. Ini adalah hukum daripada syibhul jumlah yang terletak setelahnya isim nakirah yang mahdhah, yang benar-benar murni dan tidak ada pembatasan terhadap keumuman makna dari isim nakirah. Demikianlah pembahasan tentang hukum khusus dari syibhul jumlah yang terletak setelahnya isim nakirah atau isim ma'rifat yang ghairu mahdhah.
Untuk hukum khusus dari syibhul jumlah yang terletak setelahnya isim nakiroh atau isim ma'rifat yang ghairu mahdhoh akan kita bahas pada pembahasan berikutnya. Selanjutnya silakan dipelajarin dengan seksama dan sampai jumpa pada pembahasan selanjutnya.